tidak ada lagi polisi yang dinilai masyarakat tuh nggak bisa kerja, saya bilang gitu loh. Dan tegas di situ. Tegas saya nyatakan di situ gitu loh. Ada aja yang anggota yang berperilaku tidak baik ada gitu. Tapi kita terus awasi. Ya memang awal-awal begini ya agak berat ya ngikutin kita gitu. Trust ini yang harus kita bangun gitu loh. Sehingga kita dalam setiap langkah apapun ketika trustnya itu tidak ada ya sudah a priori duluan seperti yang kasus di Garut ini terus menurun ya. Alhamdulillah. Sejak saya di sini terus menurun. Pembunuhan, pencabulan, perkelahian itu diawali dari miras. Bahwa Polri harus menjaga netralitas. Karena ada juga yang anggota Polri keluarganya yang terjun di politik gitu loh. Bahkan istrinya pun ada gitu loh. Ya, ada aturan lagi kan gitu. Dan termasuk kita datakan itu semua tuh. Yang keluarga yang berkontestasi kita datakan semua dan kita pantau. Oke. Halo Sobat GU, kembali lagi bersama kami di Garut Memilih, kontennya Garut Update untuk ruang politik bagi masyarakat dan Kabupaten Garut, khususnya untuk kaum milenial dan zilenial. Seperti biasa, saya Alpan Syamuharam ditemani partner saya Dani Omardin. Dan oke, kali ini kita kedatangan pimpinan dari satu instansi polisian. Siapa Om Dani? Ya, alhamdulillah. Terima kasih hari ini kita udah kedatangan tamu spesial ya, Bapak Kapolres Garut, Bapak AKBP Rahman Yongki Dilata SIK MSI. Nah, ini gue harus lengkap nih, bahaya nih kalau nggak lengkap nih bahaya. Selamat sore, selamat siang deh, selamat siang ya, selamat siang dan sehat dan. Selamat siang semuanya, sehat semuanya. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di tempat kami, di podcast kami. Jadi ini adalah podcast Garut Memilih dan karena kita memang sebentar lagi kan akan menghadapi pilkada nih Kabupaten Garut gitu. Jadi kemarin di sini memang kita mengundang berbagai macam unsur yang memang akan terlibat dalam nanti penyelenggaraan pilkada tersebut gitu. Kemarin kita udah ada ketua KPU, terus ada beberapa calon, dan kemarin juga kita yaudah kita undang juga nih Bapak Kapolres gitu karena yang kita tahu bahwa satuan dari Polri ini juga adalah salah satu elemen penting dalam terselenggaranya pilkada atau pemilu ini. Bisa mungkin dan sedikit jelaskan seperti apa sih peran polisi dalam sebuah pemilu atau pemilihan itu? Baik, terima kasih ya Garut Memilih, nama kontennya Garut Garut Memilih. Update. Baik, Garut Update yang sudah mengundang. Peran Polri sendiri dalam acara kontestasi kemarin sudah kita lewati Pileg dan Pilpres. Kemudian ke depan ini nanti pilkada baik bupati dan gubernur. Tentunya sesuai dengan tugas pokok kepolisian berdasarkan Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002 pasal 13, yaitu dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian yang kedua menegakkan hukum, dan yang ketiga adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Itu tugas pokoknya. Tentunya dalam penjabaran tugas pokok ini sangat luas ya. Dari item per item yang kami sebutkan tadi. Tentunya endingnya adalah dalam rangka melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Apapun kegiatannya, termasuk acara pemilu, pilpres dan pilkada. Oke, Om Dan, sebelum kita masuk lebih dalam gitu kan, kiranya masyarakat Garut Update dipanggil Sobat GU atau masyarakat Kabupaten Garut ingin mengenal lebih dekat nih siapa Kapolres Kabupaten Garut. Sebelumnya kita pengen tipis-tipis dan latar belakangnya gimana, kisah hidup dan lain-lain. Komandan Yongki ini dibesarkan di mana nih? Dan juga gimana nih karir kepolisiannya nih? Ya baik, saya sebelum beri amanah menjadi Kapolres Garut, sebelumnya itu bertugas di Polda Metro Jaya. Ya, saya lahir di Jakarta ya 42 tahun yang lalu, 41 ya. Oh, asli orang Jakarta berarti? Ya. Asli nih Betawi berarti ya, berarti Jakarta. Apa anak-anak Jaksel juga nih. Lu gitu kan. Kebetulan kita Jakarta pinggiran sih gitu.
Condet kata sama mana? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur ya. Timur ya kan. Betawi asli Jadi berarti. bukan jakselnya kita, tapi timurnya nih kan gitu. Iya. Terus dan Nah, kita lahir di sana saya 41 tahun yang lalu ya. Itu 42 tahun bulan Oktober saya nanti. Masa kecil saya sampai dengan lulus SMA di Jakarta Timur. Jadi sekolah di sana semua, SD, SMP, SMA. Saya juga sempat kuliah di Jakarta ya sebelum bukan melanjutkan ya, waktu itu mengisi umur saya yang belum cukup masuk ke kepolisian. Oke, berarti dari awal memang udah cita-cita jadi polisi. Apa Ya karena cita-cita ya. keluarga emang udah bidang polisi juga? Keluarga saya kebetulan tentara. Bapak Oke. saya tentara, ya, ibu saya guru. Oke. Jadi saya ya punya cita-cita juga. Jawa Timur itu berarti dekat-dekat Cilangkap kan sebetulnya kan? Jakarta Timur kan. Jakarta Timur masih jadi satu ya, di satu Pasar Rebo Cilangkap itu kan sebelahan aja itu. Maksudnya karena di situ kan tentara semua lah, Semua, jelas lah gitu kan, semua. markas tentara kan di Semua, situ kan. iya. Kebetulan kami pun rumah tempat tinggal tuh di samping asrama juga. Jadi ya dunia itu memang kental sekali. Tapi cita-citanya dan pengen jadi polisi, nggak jadi ikut tentara berarti. Jadi tentara dulu saya. Oh, jadi tentara. Maunya tentara. Oke, Dulu. oke. Iya. Oke. Jadi yang saya tahu profesi itu cuma tentara aja. Waktu itu ya. Iya, gitu. iya. Jadi saya belum mengenal dunia kepolisian tuh Iya, belum. iya. Gitu loh. Karena melihat sosok ayah saya, Iya. kemudian teman-teman bermain saya, ya kan, om-om yang sering kita panggil tuh om gitu kan gitu loh. Tentara semua. Nah, iya. Jadi dari kecil itu kan berarti dan ya. Nggak pernah saya melihat polisi, mendengar polisi nggak pernah. Paling mendengar polisi itu ketika di jalan, tilang, nah itu. Oke. Ya kan jadi image polisi sebagai yang menyeramkan itu kan Iya. Ada terbesit gitu loh kan. Lanjut dan. Terus tadi setelah SMA, Setelah SMA saya umur cukup, saya mempersiapkan diri 1 tahun ya. Akhirnya saya mendaftar ke TNI dulu waktu itu ya. Awal Oke. mulanya itu. Mhm. Awal mulanya itu, kemudian yang berikutnya saya mendaftar juga di Akademi Kepolisian. Jadi 2 waktu itu saya mendaftar. Dulu masih akabri ya berarti daftar Iya, ke cuman sudah akabri. pisah dulu. Oke, udah pisah. Sudah pisah. Tahun berapa itu dan berarti? Tahun 2000 2000-an. 2001. Ah, 2001 ya. Karena saya lulus SMA 2000 ya, udah tua banget ya. Udah setahun sama saya 2001 kebetulan. Terus sekarang? Sekarang saya 41 ya. Nah, kalau saya dibalik dan. Terus lanjut sampai akhirnya bisa tersesat ke polisi. Nah, tersesat ya. Nah itu. Jadi itu salah satunya karena saya mendengarkan juga arahan orang tua saya. Orang tua saya menyampaikan kenapa nggak mencoba juga di daftar Akademi Kepolisian, saya bilang gitu. Pada saat itu saya nggak ada cita-cita mau jadi polisi pada saat itu, karena saya ingin mendengarkan dan mengikuti keinginan orang tua saya. Ya sudah, saya daftar lah. Coba dulu lah kayaknya. Coba dulu lah, saya bilang begitu. Saya daftar, saya ikutin. Kok lulus terus ini kan gitu loh. Lulus tes. Kalau di kepolisian kan begitu. Tes lulus. Ternyata malah lancar Lancar jalannya dia. gitu. Sampai terakhir dihadapkan 2 pilihan antara ya itu akademi militer atau itu. Padahal belum tentu lulus juga kalau saya memilih yang ini kan gitu. Karena harus tes lagi kan di Semarang dan di Magelang ya. Ya tapi karena kita menentukan pilihan sholat istikharah dan lain-lain ya. Akhirnya ya kembali lagi ke orang tua saya. Condongnya kemana saya bilang gitu. Restunya kemana? Saya tanya ke orang tua. Ya karena restunya mungkin ke sana ya sudah saya ikutin. Ya. Restu orang tua ya. Gimana tuh dan mendengarkan, sempat tadi dibicarain, wah ini terbesit tuh kayak ditilang dan lain-lain, taunya polisi gitu kan? Iya. Nah gimana tuh pas waktu oh ini jadi nih polisi gitu Iya. kan? Gimana tuh pertama first impressionnya? Ya karena yang saya tahu itu ya namanya waktu zaman SMA itu kan kita biasalah ya
anak SMA tuh kan pengennya free, I'm free, gitu kan. Nggak boleh ada yang larang gitu kan gitu. Motoran lah. Iya, ini gue gitu kan gitu loh. Apalagi di Jakarta kan dengan situasi begitu gitu. Jadi ya nggak pakai helm apa semua segala macam itu udah apa ya jadi keseharian lah jadi keseharian gitu loh. Sebelum kita mengenal edukasi tentang keselamatan berkendaraan gitu loh kan gitu loh. Tapi setelah itu ya karena saya mulai mengenali belajar untuk itu ya akhirnya saya menentukan pilihan di Akademi Kepolisian. Ya, tugas pernah di Jakarta. Tugas pertama saya di Jakarta. Paling jauh di mana tuh, Dan? Paling Sebelum jauh. Garut. Apalagi apa di Garut tuh yang paling jauh? Enggak, di Kalimantan. Oh, di Kalimantan. Kalimantan 4 tahun. 8 Okay. tahun, sorry. 8 tahun. Saya pindah-pindah kabupaten Kalimantan tuh. Jauh-jauh di sana tuh. Masih hutan-hutan ya kebanyakannya. Banyak ya. Banyak hutan kan. Kebanyakan gitu. Jadi karena jumlah penduduknya aja waktu itu cuma 2 juta. Sama dengan Kabupaten Garut ya. Iya. 2 juta. Itu satu provinsi. Berarti ke Garut itu bulan apa tuh, Dan? Ke Garut bulan Juli ya. Bulan Juli tahun 2023. Jadi udah mau setahun tuh kan? Hampir lah ya. Hampir. Sekarang tepat setahun nih di sini. Menjelang lah ya. Menjelang ya karena satu bulan lagi ya. Oke, dan pertanyaan lanjutnya mungkin gini kan, nanti sebelum kita masukin soal yang tadi di awal ngomongin pilkada dan yang lain-lain. Barusan sedikit udah diomongin lah tentang background yang kayak gitu, anak Jakarta juga gitu. Dah bocah itu bahasa gitu, dah bocah bilangnya gak cayaan bener. Saya dulu sering kalau main karena saudara ada di sana di di Condet kalau saudara. Jadi kalau ke Jakarta sering ke sana, jadi agak deket-deket lah gitu. Ke Cilangkap itu paling sering juga main. Nah sampai akhirnya kan berjalan terus meniti karir di kepolisian gitu kan. Akhirnya mungkin kan tadi yang biasanya kan gua kalau lagi anak muda gitu kan tilang atau apa lah gitu. Akhirnya tahu kalau bahwa ternyata itu buat keselamatan juga. Tapi at least jadinya tahu juga dong cara pendekatan ke anak-anak muda itu harusnya seperti apa gitu. Ya. Memang saat ini ya kalau kita bilang Gen Z ya kemudian kalau kami kan milenial ya. Itu memang pendekatannya memang berbeda ya masing-masing generasi itu. Memang tidak bisa dipukul rata dalam rangka edukasi itu sama, itu nggak bisa gitu. Tentunya di samping kita mempelajari generasi-generasi tiap-tiap ini, kita juga wajib bisa merangkul untuk generasi-generasi muda di saat ini, karena menurut prediksi saat ini yang akan nanti memimpin pada Indonesia Emas di 2045 begitu loh. Dan kepolisian saat ini wajib mempersiapkan generasi-generasi itu. Kami merasa terpanggil untuk menyiapkan generasi di 2045 itu. Mengawal prosesnya gitu kan. Mengawal prosesnya gitu loh. Membuat anak-anak saat ini, pemuda-pemuda saat ini itu nantinya akan memimpin di 2045. Makanya kami berjuang keras untuk bagaimana caranya kami turut andil menyiapkan generasi pemimpin di masa yang akan datang di 2045. Ya. Itu juga makanya banyak juga program-program sebetulnya gitu kan yang dilakukan oleh kepolisian khususnya gitu yang terkadang kan mungkin untuk masyarakat awam kan taunya mungkin polisi itu tadi ngurusin tangkap penjahat, ngurusin tilang-tilangan, ini kok tiba-tiba ada program misalnya kayak ke sekolah, terus program bikin perlombaan, bikin apa kayak kenapa sih polisi kayak gini? Mungkin orang yang nggak tahu itu maksudnya itu seperti apa sih, dan bahwa itu termasuk tugas pokok fungsi polisi juga kah gitu kan? Iya, jadi memang penjabarannya luas ya gitu loh. Kita juga memerlukan pemuda-pemuda saat ini tuh untuk diedukasi gitu loh, supaya jangan sampai polisi itu hanya bertugas sebagai penegakan hukum. Di kepolisian itu sendiri kami menekankan bahwa upaya penegakan hukum adalah yang paling langkah, yang paling terakhir. Jadi kita mengedepankan di era polisi modern saat ini yaitu upaya-upaya preemptif dan preventif, ya pencegahan. Jadi itu yang diperlukan, karena selain biayanya akan jauh lebih murah dibanding penindakan, dan ini lebih mengena kepada masyarakat ataupun anak-anak sekolah
supaya lebih memahami gitu loh. Tidak mengapriori bahwa tugas polisi hanya ya bagian menghukum aja, bagian misalnya. menghukum, menangkap-tangkap dan lain-lain gitu. Padahal ada juga tadi di samping untuk menegakkan hukum, ada juga memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, mengedukasi. Ya. Kalau di sekolah-sekolah ya tentunya kita sesuaikan dengan sasaran-sasarannya kan, biasanya terkait dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu apa saja ya, pembulian, kemudian itu seks bebas, betul. Kemudian tawuran, ya kelompok-kelompok bermotor, narkoba yang sudah bukan hanya tingkat kuliah atau SMA, bahkan sudah masuk ke tingkat yang lebih rendah lagi saat ini. Nah, edukasi ini penting supaya anak-anak kita ini terjaga dan terlindungi dari hal-hal seperti itu. Minimal mereka sudah bisa melindungi dirinya sendiri. Itu tidak baik. Dan cara untuk menjelaskan itu kan bukan dengan satu arah ya, tapi dengan pendekatan-pendekatan, karena tahun beberapa saat ke belakang juga kan kita ngeliat bahwa khususnya Polres Garut sendiri kan ternyata bikin beberapa event lah gitu kan, ada yang musik, ada nonton bareng, ada bazar lah, ada apa gitu kan. Iya, yang kayak gitu. Itu mungkin salah satu upayanya juga gitu ya. Ya, itu semua adalah kita menyesuaikan situasi dan event-event apa gitu. Ya. Tentunya kan tidak mungkin juga monoton kan, betul. akan cepat bosan gitu kan. Dan apa nih yang bisa membuat anak-anak ini menarik gitu loh. Dan tentunya tujuannya sama, untuk memberikan edukasi tentang Kamtibmas. Betul. Gitu. Setelah dekat secara emosional itu lebih enak mungkinnya untuk kasih tahunya. Ya, seperti contoh memakai helm itu bukan untuk supaya tidak ditangkap polisi, bukan. Keselamatan pribadi gitu. Untuk keselamatan pribadi gitu loh. Dan menggunakan kendaraan itu harus dilengkapi dengan surat kendaraan bermotor dan kecakapan mengemudi, yaitu dalam bentuk surat izin mengemudi gitu loh. Nah, itu kan harus kita berikan edukasi seperti itu. Oke, dan kalau tadi dari Juli berarti udah hampir setahun lah. Ada gak kasus-kasus yang memang ini baru nemuin nih kasus ini di Garut gitu kan? Atau kasus-kasus apa yang telah ditangani di Kabupaten Garut gitu? Kasus-kasus secara umum masih sama ya dengan wilayah-wilayah lain, namun memang yang paling banyak di sini tuh kasus-kasus yang perkelahian, seperti itu, perkelahian, curanmor, kemudian kasus-kasus penyakit masyarakat lah, pekat, seperti judi, asusila, gitu. Lebih mendominasi ke arah sana. Nah, ini ada sedikit deep nih Om, sedikit dalam terkait banyak bertebaran di media sosial itu bahwasanya, pertama, bahwa instansi kepolisian itu memiliki trust di masyarakat itu rendah gitu. Yang keduanya, ada beberapa perspektif terhadap kepolisian di masyarakat. Nah, ketika menjalankan tugas dari sudut pandang Kapolres nih ya, komandan sendiri melihat hal tersebut gimana nih menanggapinya? Tentunya sampai dengan saat ini kepolisian terus membangun trust ya kepada masyarakat ya. Kita terus membangun supaya kita juga mendapatkan tambahan perkuatan dari publik ya untuk mendukung apa yang kita lakukan. Memang dukungan dari masyarakat juga harus itu kan? Harus sangat diperlukan. Jadi setiap langkah kami itu paling tidak masyarakat itu memang percaya gitu apa yang kami lakukan itu untuk memelihara dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat gitu loh. Jadi dari trust ini yang harus kita bangun gitu loh. Sehingga kita dalam setiap langkah apapun, ketika trustnya itu tidak ada ya sudah a priori duluan, seperti yang mungkin pernah kita bicarakan di belakang sebelumnya kan gitu loh. Jadi trust itu penting saat ini. Dan karena kan yang kita tahu bahwa Pak Kapolres ini juga kan bertugas tuh selain di Garut, sebelumnya kan udah pernah lah di kota-kota yang lain ya. Tadi yang ditanyakan mungkin di Garut kan. Mungkin secara itu mungkin kasus gitu, tapi secara bukan kasus atau secara overall ya. Mungkin pertama dari jajaran kah atau juga mungkin dari keunikan masyarakatnya gitu kan. Garut itu habis 1 tahun deh kan. Udah lumayan kenal dong misalnya Garut. Lumayan. Apa sih yang paling unik dan misalnya di Garut itu yang dirasakan gitu ya setelah jadi Kapolres?
Garut itu menurut saya ya kalau masyarakatnya ramah juga ramah dan memang tipe-tipe ya apa ya berani gitu loh Garut itu. Ini filosofi domba Garut ya kan. Berani gitu. Karena di Jakarta juga banyak orang Garut. Ya kan yang menguasai wilayah tertentu gitu betul. Kan sebagai leader. Nah, artinya kan secara positif jiwa-jiwa kepemimpinan di Garut itu kan berarti kan ada gitu loh. Bukan orang sembarangan gitu loh. Dia punya bakat seperti itu gitu loh. Ini yang harus dieksplor untuk arah yang kebaikan, bukan yang negatif. Kalau yang negatif akhirnya nanti membuat geng motor, kan, membuat keributan, kerusuhan. Karena negatif. Kalau yang positif kan banyak gitu loh. Kalau secara tingkat kriminalitasnya, Pak? Untuk di Garut ya itu tadi perkelahian. Apakah terbilang tinggi atau masih di dalam batas wajar atau bisa kayak? Kalau saya bilang itu masih dalam batas wajar ya dengan 2,7 juta penduduk, 42 kecamatan itu dengan wilayah membentang luas dari utara sampai dengan selatan, gunung, sungai, laut punya semua. Betul. Itu masih dalam wajar ya. Dan kami juga tidak berbicara yang tidak berdasarkan data gitu. Dan kasus di Garut ini terus menurun ya. Alhamdulillah. Sejak saya di sini terus menurun. Artinya 42 kecamatan itu relatif aman lah ya dan ya. Saya nggak bilang aman tapi tingkat kejahatan itu menurun setelah kemarin juga di sini. Yang penggelitik saya pengen tanya itu kayak gini. Gimana dengan jajaran polisi atau orang-orang yang ada di dalam ya, karena mungkin kita pernah nih di Polres mana gitu, terus datang ke orang Garut, gimana Pak, orang-orangnya susah diatur atau Pak Kapolres sering marah-marah nih kalau misalnya karena kayak gimana sih? Sebaliknya tuh. Gue pengen cerita lucunya nih. Ya kalau saya sendiri lebih cenderung kepada profesionalitas aja ya gitu. Kalau ada yang tidak bisa ya kita ajak gitu loh kan. Dan tentunya saya sampaikan kepada seluruh jajaran saya ya, tidak ada lagi polisi yang dinilai masyarakat tuh nggak bisa kerja, saya bilang gitu loh. Dan tegas di situ. Tegas saya nyatakan di situ gitu loh. Karena kita dimonitor sama masyarakat gitu loh. Di era saat ini semua bisa melihat gitu loh. Ya apalagi sangat sekarang dikit-dikit video, video kalau misalnya ternyata ada yang dalam tanda kutip tidak berlaku sepertinya tuh viral ya Om. Wah parah itu. Ya, memang ada ya mungkin ada aja yang anggota yang berperilaku tidak baik ada gitu. Tapi kita terus awasi dan yang terkait dengan pengabdian kita bekerja ya kita terus gitu loh. Ya memang awal-awal begini ya agak berat ya ngikutin kita gitu. Jadi pengen tahu ini termasuk Pak Kapolres galak gak sih? Tegas gak nih ke anak gua gitu. Tapi bagus sih kalau emang ditegaskan udah seperti itu gitu kan. Kalau masalah gak ada yang berani macam-macam nih kalau gitu sekarang gitu. Tahu juga ya gitu loh. Karena pertanggungjawaban saya kan kepada masyarakat. Gitu loh. Ya kan masyarakat yang menilai kinerja kita gitu loh. Ya kan. Kalau saya bisa bilang dengan baik-baik terus sesuai dengan keinginan kita, kenapa harus galak? Gitu kan? Tapi kalau nggak bisa ya jangan macam-macam. Kita harus gitu, ada peningkatan tegas sedikit gitu kan. Tegas bukan galak ya. Setelah tegas enggak, baru galak gitu kan. Ya, tapi itu ada levelnya lah. Gitu. Buat kita itu seneng sekali gitu kan. Jadi kayaknya berarti nggak bakal ada yang berani macam-macam nih di bawah pimpinan AKBP Yongki itu ini bahaya gitu. Aja gitu kan. Jadi kalau dipersepsikan galak ya tergantung manusianya gitu, orangnya gitu loh. Kalau dia seirama dengan saya ya saya rasa nggak ada dia pernah cerita gitu. Tapi kalau dia berusaha untuk selalu mencari celah yang ingin mencari kinerja yang menurut kita tidak standar ya pasti akan
akan merasa wah galak gitu. Padahal enggak gitu loh. Karena yang saya kebayangin kayak gini, Garut dengan 42 kecamatan yang 42 tadi. kecamatan. Berapa polsek kan yang harus diatur sama Harus Bapak diawasi, gitu kan, yang gitu. ini kan tantangan di kota lain mungkin nggak seperti gede ini gitu kan, banget. cuman berapa Betul. gitu. Iya. Itu gimana dan cara ngatur apakah memang setiap hari itu harus kayak Ya gimana gitu? memang ada filosofi ya cerewet dan cerewet ya gitu. Gitu loh, kan. Oke. Kita harus selalu memberikan arahan kepada jajaran kita dari apalagi era sekarang kan gampang lah udah ada grup, udah ada apa semua. Yang penting kita tetap harus pantau 42 kecamatan bayangin ya kan kita Saya juga mau Sedikit. Itu Iya. 421 desa. 442. 42 sama kelurahan Iya, ya. desa kelurahan dan itu ya tentunya saya juga tidak sendiri kan gitu loh. Iya. Saya dibantu Wakapolres, staf-staf saya yang senantiasa mengawasi dan saya juga bekerja sama dengan pemerintah daerah. Ya Forkopimda itu Ya Forkopimda. Ya kan tokoh masyarakat, tokoh agama yang senantiasa mengawasi kinerja personil-personil kami khususnya yang di polsek-polsek. Oke. Iya gitu loh. Jadi justru mereka juga bisa jadi sebagai pengawas juga gitu kan. Wajib, akhirnya gitu. wajib. Ya, kan gitu loh. Jangan segan-segan menyampaikan apabila kinerja anggota kami, satuan kami yang di polsek yang tidak baik gitu loh. Pasti akan kami tindak gitu loh. Dan banyak itu kayak gitu langsung Langsung ditindak ya. banyak gitu. Ya, oke. Kita langsung respon. Ada yang menarik itu kalau misalnya kemarin saya juga dengar dari teman-teman bahwa Pak Kapolres ini juga punya program zero alkohol nih. Nah, itu ya. Ya. Itu apakah mau seperti apa sih target atau zero alkohol itu bisa dijelaskan dan Ya, memang alkohol ini kalau menurut pandangan saya di samping memang peraturan daerahnya sendiri di Garut ini kan 0% gitu loh. ya melarang ya. Saya sebenarnya tidak menerapkan aturan baru gitu loh. Dan Setelah saya ada gitu kan. iya. Dan memang itu harus ditegakkan gitu loh. Hmm. Dan aturan-aturan ini dibuatkan untuk ditegakkan bukan untuk dilanggar gitu loh kan gitu loh. Nah, ketika ada seperti itu, tentunya panggilan tugas terhadap kami sebagai anggota kepolisian yang dalam rangka menegakkan hukum tadi yang saya bilang bukan hanya Harkamtibmas tapi menegakkan hukum. Nah, ketika itu ada dan tidak bisa kita edukasi ya akan kita tindak. Jadi Termasuk ini Om yang knalpot bising itu Pak. knalpot bising. Itu kan ada di official akun Instagramnya Kapolres, Polres Garut itu kan. Kalau misalkan ada yang mengadukan siapa knalpot bising temannya bisa dikasih reward gimana? Gimana tuh? Jadi kalau kita bicara di miras dulu ya, miras ini kan menurut saya itu awal dari kejahatan lainnya. Karena dari beberapa kasus-kasus perkara seperti pembunuhan, pencabulan, perkelahian itu diawali dari miras. Jadi jangan menganggap miras itu sepele. Iya. Gitu loh. Ini awal dari kejahatan lainnya dan ini harus kita berantas. Saya bilang itu tidak pandang bulu. Saya bilang termasuk ada oknum kalau memang ada laporkan dan akan kami tindak tegas. Khususnya oknum kepolisian. Kita tidak pandang bulu karena ini awal yang contoh kemarin yang pembunuhan itu dia kan miras juga dalam gitu. pengaruh alkohol. Dalam pengaruh alkohol. Dan pencabulan itu sejauh ini udah sampai mana dan penertibannya ini yang untuk zero alkohol? Kita setiap hari ya, bahkan kami cek terus gitu loh. Dan memang banyak banget gitu. Nggak pernah berhenti habis-habis, tapi ya sudah kita terus aja pokoknya. Terus aja pokoknya saya bilang. Kapan berhentinya? Sampai dunia ini berakhir saya bilang begitu. Betul. Ya, itu salah satu bentuk kita melindungi masyarakat Garut. Ya, Berapa banyak yang kita selamatkan kalau misalkan ciu 3 tong itu, 3 jerigen, berapa banyak yang udah kita selamatkan saya bilang begitu. Dan itu tentunya akan ada pahala yang kita raih kan gitu loh. Karena dibilang kan sumber kemaksiatan tuh justru munculnya dari situ. Dari situ gitu loh. Termasuk knalpot tadi. Ya ini juga tidak kalah menghororkan. Iya. Beberapa kali perkelahian itu diawali dari knalpot, hal sepele. Datang motor ke tongkrongan. Bisik ditegur, marah, akhirnya bacok, meninggal. Itu yang gara-gara parkir motor lewat
di kos-kosan motornya berisik ditegur marah, Iya. dibacok. Jadi banyak kasus-kasus ini berawal dari Ya, cuma minuman keras itu ya. minuman keras, knalpot. Jadi menurut saya ya kenapa ini kita tidak di sasaran di awalnya, titik awal Ya. yang harus kita lakukan. Untuk peredarannya sendiri sebenarnya di Garut itu kan kita udah tahu ya. Dulu mah kalau jadi ketanya orang bisa tuh dulu waktu gua masih muda kan ada beberapa spot-spot tempat yang orang juga udah tahu gitu. Oh, ini pasti di situ. Ini kalau beli, kalau apa yang itu. Sekarang udah mulai diberantas abis itu. Dan Ya kita terus menerus ya, tidak hanya jajaran Polres tapi sampai dengan Polsek, kita juga bekerja sama dengan Forkopimda ya. Secara tugas pokok dari Satpol PP juga terus ya kan, kami dorong terus untuk Satpol PP supaya memberi PD dalam melaksanakan tugas gitu kan. Ya. Karena mereka juga penegak perda gitu loh kan gitu. Ini termasuk berarti di tempat hiburan juga tidak ada sama sekali yang ngejual. Nggak boleh berarti sekarang. boleh. Bahkan Kalau misalnya ada itu berarti langsung ditindak ya. Dan kami akan tindak dan kami akan sarankan kepada Satpol PP untuk menyegel tempat hiburan tersebut. Oke. Ya. Karena yang menyegel kan nanti dari Satpol PP kan. Iya. Dilihat di asesmen seperti apa. Kalau memang sudah beberapa kali ditegur, ya tentunya dari Satpol PP bisa menyegel tempat tersebut. Apabila diketemukan terus kan minuman beralkohol di sana. Iya. Sementara di depan kan sudah jelas tidak ada boleh minuman alkohol. Oke, berarti semua tempat sekarang udah harus ada kayak gitunya ya, ada himbauannya ya. Kan memang mereka sendiri yang menghimbau. Iya. Bukan kami gitu loh. Iya. Nah ini dan tadi di belakang tuh kan sempat ngobrol tuh kan. Bahwasanya di era VUCA ini atau ketidakpastian ini, sobat GU juga atau masyarakat Kabupaten Garut perlu adanya pahlawan tuh kan. Nah kalau misalkan di rentet tadi beberapa persoalan gitu kan yang ditindak oleh kepolisian itu sangat heroik dan. Nah definisi kepahlawanan ini gimana nih dari sudut pandang komandan nih? Karena memang perlu itu kan masyarakat, betul. Ya. Betul. Jadi menurut saya ya kita kepolisian tuh sesuai dengan tugas pokok saja saya bilang gitu. Saya nggak minta yang aneh-aneh saya bilang itu untuk sesuaikan saja dengan tugas pokok profesional. Nah itu dulu ya. Iya. Itu loh. Bahwa tugas Polri itu memelihara Kamtibmas, kemudian menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Nah itu kan sudah jelas garis besarnya gitu loh. Jadi kalau kalian tidak bisa melindungi masyarakat, ya ini kan artinya sudah tidak sesuai dengan tugas pokok kita gitu loh. Memelihara Kamtibmas ini tadi juga yang saya sampaikan preemptif dan preventif. Di era kepolisian saat ini itu menangkap itu kan lebih mahal biayanya daripada memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat bahwa jangan narkoba, jangan seks bebas, jangan judi online, jangan meminum alkohol, itu kan lebih murah. Lebih murah ya. Karena gitu loh. Iya, kalau misalnya sampai udah kejadian kan, mencarinya ya kalau pelakunya di mana-mana seperti yang kita tangkap di Kalimantan Barat. Iya Kan tiketnya berapa? Seminggu ya kan? Hotelnya berapa gitu kan? Tidak seimbang gitu loh kan. Non-stop gak ada libur dan kita ya mencegah lebih baik lah daripada mengobati lah. Kira-kira begitulah. Jadi kita terus kedepankan upaya-upaya preemptif di era kepolisian modern saat ini, dan menurut kami tidak hanya menangkap, itu pun pahlawan sebetulnya. Iya. Gak ada libur dan? Gak ada libur. Kemarin tuh kalau udah ada Idul Fitri itu gimana? Jadi yang libur itu kan kalender itu kan memang merah ya gitu. Tapi kepolisian itu tidak libur. Hitam semua. Jadi kalau polisi libur ya nggak ada libur, nggak ada istirahat ya. Boleh, yang ada istirahat. Boleh istirahat. Kalau libur jangan. Istirahat, yang ada istirahat polisi. Jadi kita 1 kali 24 jam 7 hari seminggu ya. Iya, 7. Jadi 24/7 lah kalau istilahnya kan, 24 jam selama 7 hari terus-terusan. 24/7 tuh. Ini enak banget nih, karena saya baru pertama kali ngobrol bisa bincang kayak gini kan. Biasanya kan orang berpikir gini kan, wow yang Kapolres, wow polisi gitu ya, kayak gitu. Jadi seolah terkesan kita tuh ada jarak yang terlalu apa gitu. Padahal ternyata kan orangnya menyenangkan sekali gitu kan ngobrol.
Orang tuh kebanyakan gitu, oh pakai seragam siun Iya, gitu. itu dia. Jadi memang seragam ini tidak bisa dilepaskan juga dari Betul. apa ya mindset orang Iya, gitu. iya, iya, iya. Makanya di personil kami yang dalam rangka menegakkan hukum, ya itu tidak menggunakan uniform, kan begitu. Ya, ya. Oke, masuk sedikit mungkin kita ke bahasan yang sesuai dengan Garut Memilih tadi, dan tadi udah dibilang bahwa tugas polisi seperti apa di awal, dan mungkin karena kita akan lebih masuk secara lebih dalam lah sedikit, dan mengingat bahwa pilkada ini kan bukan gesekannya, mungkin kerasanya karena lebih dekat kan, berbeda dengan pilpres yang alhamdulillah kemarin Garut bisa dibilang kondusif juga. Alhamdulillah di Garut kemarin kondusif, tidak ada masalah, dan sekarang kita masuk pilkada yang digadang-gadang biasanya kan gesekannya tuh lebih agak tinggi karena berkontestasi itu ya tetangga kita lah, ini siapa yang kayak gitu. Ditambah mungkin nanti kita akan bertanya juga tentang peran dan netralitas Polri. Kita berbicara tentang kesiapan, apakah juga dari polisi juga memandang bahwa pilkada ini juga memang tingkat kesiapsiagaannya lebih tinggi atau kayak gimana, Dan? Kita memang dalam rangka mempersiapkan pengamanan itu tentunya sudah direncanakan dengan matang ya. Ada rencana masuk operasi kepolisian terpusat, kewilayahan, operasi-operasi lainnya yang dalam rangka menunjang kegiatan-kegiatan ataupun dalam rangka menuju operasi yang kita utamakan dalam rangka pilkada tadi. Gitu. Dan memang persiapan-persiapan ini terus kita lakukan di kesatuan kami sendiri dan juga di masyarakat dalam rangka menjaga kondusivitas, dalam rangka juga cooling system ya, mendinginkan suasana agar tidak panas terus gitu loh, tidak naik tensinya gitu loh. Jadi ini upaya-upaya kita terus kita lakukan gitu loh. Ya, karena kan dimulai dari awal ketika misalkan ada pengamanan atau pengawalan surat suara lah. Gitu kan, sampai nanti juga tibanya Pleno lah, gitu kan, betul pleno sampai tiba mungkin nanti pas ketika hari pencoblosan apakah memang personilnya sudah ditentukan dari jumlah mungkin, apakah dari setiap KPPS itu ditemani atau kayak gimana itu, Dan? Jadi setiap tahapan ini memang sudah kita ada jadwalnya ya, dan itu sudah kita rangkum. Tahapan seperti ini pendaftaran, pola pengamanan kami begini, dan jumlah yang diterjunkan sekian, itu sudah kita tentukan dan tentunya semua berbasis by data ya gitu loh. Disesuaikan dengan jumlah personil kami di kepolisian, dan tentunya juga kita Polres Garut juga mendapatkan backup dari Polda, kemudian ada satuan lain, ada Satbrimob, dan juga tentunya dari rekan kami TNI juga membackup kita dalam rangka pengamanan pilkada nantinya gitu. Seperti yang sudah kita lihat kemarin pilpres juga demikian. Aman, alhamdulillah ya. Garut termasuk aman ya, Ya, alhamdulillah ya, kita merasakan sendiri kemarin ya. Alhamdulillah tetap dalam keadaan dingin, tidak ada gesekan ya, walaupun ada protes dan lain itu kan dinamika lah ya. Dan itu memang hak dari mereka ya gitu. Termasuk juga nanti mungkin kan kalau nggak salah dimulai September itu kan masa kampanye dimulai. Ini kan yang biasanya riak tuh yang kayak konvoy atau ada himbauan nggak sih kalau di kepolisian untuk gimana sih kampanye yang tertib itu gitu? Ya tentunya sesuai dengan tugas pokok, kembali lagi kita wajib bisa menjaga keamanan dan ketertiban. Tentunya apa yang sudah dijelaskan secara hukum bahwa ya kampanye boleh, cuman kampanye menggunakan helm ya kan, kalau memang di jalan tertib, tidak minum alkohol gitu kan, tidak menggunakan knalpot brong kan gitu loh, tidak memprovokasi, tidak membuat berita-berita hoax, tidak juga membuat ujaran kebencian. Nah ini yang bisa memanaskan situasi kan gitu loh. Nah ini tugas Polri dan kita semua untuk. Nah ini, Dan kan kita kalau misalkan lihat kemarin pemilu dan juga lihat di era digital sekarang, baik pemilu ataupun pilkada nanti akan dilaksanakan, kita itu seolah dibagi dua tuh, ruang realita yang nyata gitu kan, sama ruang media. Nah ada sentuhan-sentuhan nggak kalau misalnya untuk menindaklanjuti tuh kayak hoax gitu kan, Dan gimana tuh penindakannya? Ya kita juga sudah ada ya di
di Polres sendiri itu unit yang membidangi cyber ya, terkait dengan patroli cyber. Jadi saat ini tidak hanya patroli yang faktual di lapangan gitu loh, tapi ada juga patroli cyber ya yang diemban oleh satuan kami, baik dari humas maupun dari jajaran penindak ya, reserse gitu loh. Jadi semua patroli itu, bahkan Sabara pun sudah saya sampaikan untuk melaksanakan patroli di media, di dunia maya, saya bilang begitu. Jadi tidak hanya patroli saat ini, patroli yang konvensional, patroli jalan kaki, patroli roda 2, patroli digital, patroli roda 4, patroli digital juga wajib gitu loh. Dan itu juga udah mulai beberapa, terkadang kan netizen misalnya kalau ada yang agak meresahkan tinggal mention betul kan, kayak gitu kan. Jadi saat ini masyarakat sangat mudah sekali untuk melaporkan apa yang terjadi di masyarakat sendiri gitu loh. Termasuk apabila ada petugas-petugas kami yang tidak baik ya, tentunya diawali dengan penyelidikan dulu gitu juga. Tidak kita terima mentah-mentah gitu loh. Tapi masyarakat saat ini sangat mudah untuk melaporkan apabila ada suatu hal yang dia ketahui gitu loh. Silakan ada di 110 di layanan kami 110 itu bebas biaya. Kemudian juga kami juga ada WA, WA yang kami WA center ya, Polres di 0811 13 40 40 40. Kemudian kami juga punya medsos, ada Instagram ya, biar kekinian lah kan. Menyesuaikan zaman supaya bisa collab juga dengan Garut Update. Jadi sangat mudah gitu loh, ada IG, Facebook dan lain-lain. Jadi kalau misalnya sekarang masyarakat ngerasa bahwa kemana hubungi ke polisi, ini udah mudah banget dari tadi kan udah dibilang di Instagram bisa, WA-nya juga barusan udah disebutin gitu. Dan pasti kami respon. Pasti kami respon. Itu karena ada unit khusus yang untuk kayak gitu kan, misalnya kayak tiba-tiba yang hoax, yang apa, yang kayak gitu kan tinggal tek kayak gitu. Yang ngeri itu Om, bercanda anak sekarang. Kalau misalkan nih sekian pemuda ditangkap karena apa, di tag misalkan saya nih, kata Om Dan tuh nih yang pelakunya gitu kan. Nah ini pasti ada bercanda-bercanda gitu Pak. Ya kan nggak ditanggapin lah kalau ya kayak gitu, karena admin polisi kan ngerti lah gitu. Dan balik lagi ke masalah kemarin, katanya kan berita juga terlihat bahwa Kapolres Garut juga berkeliling silaturahmi ke parpol gitu kan. Ada yang Pak Kapolres naik nyalon ternyata. Itu lagi apa dan lagi ya, jadi kami tetap ya dalam rangka Harkamtibmas kami juga menjalin silaturahmi Kamtibmas kami kepada teman-teman parpol ya kontestan ya, teman-teman rekan-rekan, dan kami sangat menghormati beliau-beliau yang memang juga kami sudah tokohkan gitu loh di masyarakat gitu loh. Jadi kami juga perlu bersinergi dengan partai politik khususnya di Garut ini gitu loh, supaya kami juga bisa mendengarkan apa yang menjadi hambatan ataupun di lapangan, supaya kami bisa cepat untuk menindaklanjuti apa yang sekiranya menjadi keluhan dari masyarakat itu kan. Oke. Jadi bukan nyalon ya, dan nggak boleh nyalon. Jadi polisi aja udah. Masih muda juga gitu kan. Oke, nah terus yang tadi nih mungkin ini kita juga seneng kalau misalnya nanti statementnya mungkin dari beliau langsung. Banyak orang yang kan misalnya kan selalu ya tadi lah ada berpikir yang judgement atau juga a priori, terkadang juga skeptis gitu tentang netralitas Polri gitu kan, misalnya kayak gitu. Nah khususnya untuk menjelang pilkada ini ya kayak tadi disambangi kan semua partai kan, nggak satu-satu gitu kan, itu juga sebagai salah satu contoh berlaku adil ke siapapun. Ini kayak gimana nih tentang Polres Garut, tentang netralitas di pilkada Garut yang sekarang? Ya tentunya dari arahan dari pimpinan kami juga jelas ya bahwa Polri harus menjaga netralitas. Tentunya ini tidak bisa kita kesampingkan, dan ini harus saya tekankan kepada seluruh jajaran bahwa netralitas Polri dalam rangka kegiatan kontestasi ini ya memang betul-betul harus kita kedepankan gitu loh. Jangan sampai kegiatan-kegiatan
politik praktis ini dilakukan oleh anggota Polri, ya jangan sampai juga karena ada juga yang anggota Polri keluarganya yang terjun ke politik. terjun di politik Ya, gitu ya, loh. ya, Bahkan ya. istrinya pun ada gitu Ya. loh. Profesionalitasnya Ya, makanya seperti mereka ini yang harus kami tetap jaga kan gitu loh. Ya. Apa isu-isu di luar supaya tidak Ya. menjadi liar gitu loh kan. Karena Jadi- tadi Oke. ya, satu sisi Polri untuk menjaga netralitas, tapi di sisi lain istri, kerabat, saudara kan banyak Iya, gitu loh. Ya. Bisa dibilang Garut kan satu kecamatan aja saudara gitu kan. Iya, gitu loh. iya. Jadi itu yang betul-betul harus kita jaga dan edukasi-edukasi yang ini yang harus kita pahami bahwa Ya. anggota Polri ya kalau ada yang memilih silakan gitu loh, ya, apa, ikut politik ya sih boleh gitu loh, cuman jangan sampai kita terbawa Ya. gitu loh. Seperti contoh istrinya mencalon, hadiahnya kampanye kan nggak betul gitu loh kan gitu. Atau bahkan memasang pun di rumah ya sebisa mungkin jangan gitu Ya, loh kan betul, gitu. betul. Ya kalau tempat lain Bu silahkan lah. Jaminan sendiri dan mungkin yang udah komandan lakukan terhadap anak-anak gitu kan pasti udah ada arahan lah Ya. terhadap jajaran itu sudah tegas sekali mungkin yang disampaikan. Tegas saya sampaikan dan ini tidak main-main saya sampaikan gitu. Dan kita tidak boleh gitu loh, dan memang tidak ada aturannya anggota Polri ya gitu. Tapi kalau keluarga ya silakan, tapi ada aturan lagi kan gitu. Dan termasuk kita datakan itu semua tuh. Yang keluarga yang berkontestasi kita datakan semua dan kita pantau. Oke. Jadi Jadi tahu seandainya datanya misalnya ya. ada keluarganya yang apa, jadi tahu gitu Iya, kan. kita datakan semua. Oh, ini istrinya, oh ini pamannya, oh ini kita datakan dan kita pantau. Ya. Dan kita bahkan kita panggil agar berhati-hati, jangan sampai nyerempet yang jelek nama institusi. Itu batasan lah ya. Yes. Ya. Itu terima kasih sekali nih dengan statement Bapak barusan gitu kan, yang udah ini juga mungkin bisa sedikit menjadikan menjauh kekhawatiran gitu kan, atau siapa yang wah itu mah kan seolah-olah ya dalam tanda kutip kalau di masyarakat tuh berpikir wah itu mah ikut polisi silakan atau apa yang kayak kan, gitu. Pola pikir masyarakat ada juga yang ini alat juga, alat politik gitu kan. Nah itu yang jadi keraguan tuh. Dan ini sekarang udah clear ya kadang-kadang di. Ya mudah-mudahan tidak ada Ya, juga betul, yang terjadi gitu kan, karena ya tapi yang kita tahu juga bahwa tadi kan komandan gitu anak buahnya teh loba di Garut teh gitu. Saya kontrol hiji-hiji semua, tapi mudah-mudahan semua ikut arahan ya. Dan Insyaallah. Oke, Om. Benar. Mungkin ada pesan nanti mungkin dari dari Bapak Kapolres Garut langsung nanti ke kamera ke masyarakat Garut tentang menghadapi Pilkada Garut kali ini gitu kan, seperti apa dan himbauan yang ingin disampaikan. Silakan Dan. Ya. Baik, bagi seluruh warga Garut tentunya dalam waktu dekat juga kita akan menghadapi agenda Pilkada dalam memilih pimpinan di Garut dan juga di Jawa Barat, gubernur dan bupati. Mari kita sama-sama jaga kondusivitas di Garut ini agar tetap lancar dalam pelaksanaan Pilkada nantinya di Kabupaten Garut. Terima kasih. Ini sebetulnya pertemuan pertama yang sangat menyenangkan sih kalau buat saya, kayak kita harus sering ngobrol nih Kapolres boleh nongkrong nggak sih? Iya, ngopi. Ya, Kapolres kan juga masyarakat. Warga Garut juga gitu. Warga Garut juga. Suka kopi juga Dan. Suka kopi juga gitu kan. Bahkan saya lebih suka ya di kayak sambil ngopi gitu kan. Enggak pakai seragam uniform. Jadi kesannya jadi menyeramkan itu kan. Gimana gitu kan gitu loh. Tapi asik. Buat teman-teman, terima kasih juga buat Bapak Kapolres sudah hadir di sini. Kami juga merasa terhormat atas kehadirannya, dan mudah-mudahan tadi yang disampaikan bahwa nanti Pilkada Garut di yang bulan November, cuman hanya tinggal beberapa bulan lagi, itu bisa terselenggara dengan lancar dan aman. Amin. Oke Dan, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Baik Sobat GU, pertemuan pertama yang luar biasa dengan Bapak Yongki, Kapolres Kabupaten Garut. Semoga apa yang disampaikan pada ruang politik ini, yaitu di Garut Memilih, kontennya Garut Update, untuk menghadapi Pilkada nanti menjadi referensi teman-teman
agar kita mengadakan atau mengikuti pilkada dengan damai. Terima kasih, see you di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.